Pada tahun 1300 sebelum Masehi, selama 400 tahun lamanya, bangsa Yahudi diperbudak oleh bangsa Mesir untuk membangun patung-patung, bangunan kota, dan segala kemegahannya, namun selama itu bangsa Yahudi belum menemukan tanah kelahiran dan Tuhan mereka. Di dalam istana kerajaan Mesir yang terletak di ibu kota Mensis, Firaun Seti memimpin rapat dengan bawahannya mengenai ancaman bangsa Het, yang kini mendiami lembah yang dekat dengan perbatasan Mesir. Di sana terdapat Ramses dan Musa, sepupu Ramses yang kini menjadi panglima perang Firaun. Yang kini sedang mengikuti rapat. Seti yang kini terancam meminta nasihat dukun kerajaan mereka, meminta pendapat apakah kerjaan bangsa Mesir jika berperang dengan bangsa Het. Setelah melakukan ritual, sang dukun mengatakan ia tidak bisa menentukan siapa yang menang, namun dia menyebut di dalam peperangan, nanti ada sesosok pemimpin yang diselamatkan oleh seseorang dan orang yang menyelamatkan itu kelak akan menjadi raja. Musa yang tidak percaya dengan omongan dukun itu hanya tertawa. Seti pun memutuskan putranya dan keponakan yaitu Musa, untuk memimpin perang dengan bangsa Het. Seti juga memberi mereka berdua pedang kerajaan, dan berangkatlah Ramses dan Musa untuk memimpin pasukan untuk menyerang bangsa Het. Sesampainya di pemukiman bangsa Het, tanpa babi-bu pasukan Mesir langsung melancarkan serangannya. Di pertempuran yang sengit ini Ramses terjatuh dan nyaris ditabrak kuda milik musuh. Beruntung dari jauh Musa menyelamatkan nyawanya, namun aksi Musa ini membuat Ramses marah. Setelah berhasil membasmi bangsa Het, pasukan Mesir pun pulang dan membawa kemenangan. Di dalam istana Firaun Seti memanggil Musa. Seti mengetahui kejadian Musa menyelamatkan Ramses. Seti juga menyinggung ramalan sebelum berperang. Seti paham bahwa Musa tidak percaya tentang hal-hal ramalan, tetapi Seti mempercayai itu. Seti kemudian berujar, ia sebenarnya lebih tenang kalau Musa yang menjadi raja daripada puteranya sendiri yaitu Ramses. Namun itu mustahil karena Musa bukanlah anak kandungnya, dan satu-satunya cara agar Musa jadi raja adalah memberontak. Namun Musa menjawab kalau ia tidak akan melakukan hal itu, karena ia tidak mungkin mengkhianati bangsanya sendiri. Malam harinya, di tengah kerajaan Seti menyuruh putranya untuk melakukan mengontrol ke tempat para budak, yang sedang bekerja namun Ramses tidak tertarik mengenai hal itu, lalu Musa mengajukan diri untuk menggantikan Ramses mengontrol para budak, lalu di ruangan Musa meminta maaf kepada Ramses, mengenai penyelamatan dirinya, lalu Ramses menjawab dia juga akan melakukan hal yang sama, jika ia menjadi Musa. Keesokan harinya, Musa menuju Gubernur Pistom untuk melakukan investigasi ke para budak Yahudi. Di sini terlihat rumah Gubernur Pitom, rumahnya terlihat sangat mewah, lalu gubernur itu memintanya untuk menambah pasukannya, karena populasi para budak yang kini kian lama semakin banyak, dia khawatir jika bangsa Yahudi akan memberontak. Ia juga berkata jika tidak dikabulkan gubernur itu akan melakukan pembantaian ke sejumlah budak untuk mengurangi populasinya. Musa kemudian marah, dan menyebut hal itu adalah hal yang konyol. Musa lalu berinisiatif untuk melakukan dialog bersama budak. Keesokan harinya, Musa memanggil beberapa tokoh pemimpin Yahudi yang dijadikan budak untuk berdialog. Musa bertanya nama pemimpin tersebut, namun pemimpin itu malah balik bertanya siapa, lalu ia menjawab ia adalah Musa putra Bitiah, putra dari Seti. Tidak disangka jawaban itu membuat orang-orang Yahudi yang ada di sana terkejut. Lalu pemimpin itu menyebut dia adalah bernama Nun. Nun menjelaskan jika suatu hari nanti bangsa Yahudi akan bebas dan kembali ke negeri Kanaan. Malam harinya salah satu budak mengirim surat rahasia. Ia berkata kalau Nun ingin menemui Musa di lokasi rahasia sendirian. Lalu di dalam kantor gubernur, setelah Musa melakukan investigasi, Musa mengetahui kalau gubernur telah melakukan berbagai tindakan korupsi besar-besaran, dan pantas saja hidupnya penuh dengan kemewahan. Musa yang akan melaporkan kejadian itu kepada Firaun. Malam harinya, Musa menemui Nun di dalam tempat rahasia. Di dalam ruangan itu Nun memberitahu mengenai Musa tentang fakta bahwa Musa bukanlah anak Bitiah. Karena pada masa itu telah diramalkan, akan ada seseorang anak yang lahir dan akan membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan. Hal itu membuat Firaun marah. Firaun lalu menyuruh anak buahnya membantai semua bayi yang lahir di tahun tersebut. Orang tua Musa yang tidak ingin anaknya dibunuh ia menaruhnya di dalam keranjang dan mengalirkannya di dalam sungai Nil.
Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh Maryam putri Bitiyah, dan membawa Musa ke dalam istana. Bitiyah pun mengadopsi Musa dan menganggap seperti anak sendiri. Musa yang tidak percaya cerita itu, kemudian beranjak pergi. Ternyata kejadian Musa tersebut diketahui oleh 2 orang budak Yahudi. Budak-budak itu melaporkannya pada sang gubernur Pitom, dengan harapan mendapatkan imbalan emas. Sesampainya kembali di Memsis, Musa terkejut melihat keadaan Firaun Seti yang tergolek lemas. Akhirnya Firaun Seti menghembuskan nafas terakhirnya. Upacara pemakaman Seti pun berlangsung malam itu juga. Siang harinya Ramses dinobatkan sebagai Firaun untuk meneruskan ayahnya. Malam harinya gubernur Pitom datang menemuinya. Ia datang di tengah-tengah rapat. Di depan Ramses sang gubernur itu memberitahu asal-usul Musa kepada Ramses. Lalu, Ramses bertanya kepada Musa apakah benar ia keturunan Yahudi. Musa pun menjawab jika itu tidaklah benar. Dia mengatakan jika ia anak Bitiyah. Musa mengatakan kalau gubernur itu hanya mengarang cerita belaka. Ramses yang ragu kemudian memanggil Bitiyah dan putri Maryam untuk menghadapnya. Ramses lalu memaksa untuk berkata yang sebenarnya mengenai Musa. Lalu Ramses menyuruh meletakkan tangannya di atas meja. Ramses bertanya apakah benar dulu Bitiyah menemukan bayi Musa di sungai Nil. Lalu Maryam hanya terdiam dan tidak mau menjawab. Di saat Ramses mau memotong tangan Bitiyah, Musa menyelamatkannya. Ramses yang emosi, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengasingkan Musa di tempat yang jauh. Ibu Ramses yang menyuruh membunuh Musa, namun Ramses tidak tega, karena Musa adalah sahabatnya sejak kecil. Dia tahu Musa tidak akan menyelakainya, maka dari itu Ramses hanya mengasingkan Musa dan tidak membunuhnya. Siang harinya, di perbatasan Mesir Musa mengucapkan salam terakhirnya kepada Bitiyah, dan kakaknya Maryam. Tidak disangka Bitiyah memberitahu kalau semua itu benar. Kalau Musa bukanlah putranya. Maryam menemukan Musa mengambang di tepi sungai Nil, namun Bitiyah sangat menyayangi Musa dan menganggap Musa seperti anaknya sendiri. Musa pun sok mengetahui itu. Maryam lalu memberikan pemberian terakhir orang tuanya saat pertama kali Musa ditemukannya. Musa lalu memeluk Bitiyah dan pamitan untuk pergi. Di bawah sinar matahari yang terik saat Musa beristirahat, Musa menyadari seseorang telah menyelipkan pedang miliknya di tempat perbekalan. Musa lalu mengambil pedang itu. Lalu Musa pun melanjutkan perjalanannya melewati badai pasir. Karena kelelahan kuda Musa pun tewas. Keesokan harinya saat Musa bangun ada 2 utusan Mesir. Tiba-tiba berada di sana yang akan membunuh Musa. Musa kemudian bangkit dan melawan kedua orang itu, dan dia menebas leher mereka berdua. Musa lalu mengambil 2 kuda milik kedua orang itu dan meneruskan perjalanannya. Di sepanjang jalan Musa menggambarkan rute perjalanan yang telah dia laluinya. Dan sampailah Musa di Selat Tiran, Laut Merah yang dangkal. Musa pun menyeberangi sungai itu. Lalu di suatu tempat Musa melihat sekumpulan wanita yang sedang mengambil air, dan wanita-wanita itu sedang diganggu oleh gembala-gembala kambing. Musa yang kasihan kemudian menolong para wanita-wanita itu, dan mengusir gembala kambing itu untuk pergi. Sebagai ucapan terima kasih salah satu dari wanita itu yang bernama Zipora, mempersilahkan Musa untuk beristirahat di kediamannya. Dan kedatangan Musa disambut baik oleh keluarga Zipora. Musa kemudian menetap di desa itu. Hari demi hari, membuat Musa jatuh hati pada Zipora. Hingga akhirnya Musa memutuskan untuk menikahi Zipora, dan menetap di desa tersebut. Singkat cerita, Musa dan Zipora dianugerahi seorang putra yang bernama Gerson. Saat bermain-main Gerson bertanya kepada Musa, apakah Musa pernah mendaki gunung keramat itu? Musa lalu menjawab tidak. Gerson lalu mengatakan suatu hari nanti ingin menaikinya. Namun hal itu dilarang oleh ibunya. Karena hal itu menurut ibunya, gunung itu dilarang untuk didaki oleh Tuhan. Musa lalu menjelaskan kepada anaknya untuk tidak percaya hal-hal tahayul seperti itu. Lalu Musa akan membuktikan kalau tidak ada apa-apa di sana. Sore harinya, Musa meminta izin kepada Zipora untuk mengembala kambing di Gunung Keramat. Namun Zipora mencoba melarangnya, namun Musa mencoba meyakinkan Zipora bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Lalu Musa berangkat mengembala kambing di Gunung Keramat itu. Sesampainya di puncak Gunung Keramat, tiba-tiba hujan turun begitu lebat. Musa pun bingung, beberapa bebatuan pun longsor dan menimpa Musa. Di tengah malam Musa yang terkubur dan mengalami cedera parah. Tiba-tiba melihat hal aneh, sebuah pohon terbakar dan muncul seorang anak kecil, dan ia mengetahui asal-usul Musa. Dia bernama The Messenger. Anak itu meminta Musa untuk membantunya untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan. Musa pun bingung dibuatnya dan anak itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Keesokan harinya Musa terbangun dari pingsannya,
kini ia sudah ditolong dan dirawat oleh istrinya. Lalu Musa menceritakan apa yang dialaminya, yang terjadi di Gunung Keramat itu. Istrinya mencoba menenangkan Musa dan berkata kalau yang dia lihat hanya halusinasi saja. Hari berganti hari, Musa pun kembali sehat saat mengambil air. Musa melihat Gerson yang sedang termenung di depan rumah. Tiba-tiba Musa melihat The Messenger di wajah putranya itu. Musa pun terkejut, keesokan harinya Musa pun yakin pesan yang diterimanya itu dari The Messenger benar-benar dari Tuhan untuknya. Musa lalu menyiapkan peralatannya dan berniat kembali ke Mesir, dan menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan itu. Musa lalu berpamitan pada istri dan anaknya, dan ia kemudian bergegas pergi dan menuju ke Mesir. Musa lalu menyeberangi Selat Tiran yang dangkal dan sampailah si pertigaan jalan. Di sana Musa bertemu dengan sekelompok gembala. Musa bertanya asal gembala tersebut. Gembala itu menjawab berasal dari Selat Tiran, namun ia berjalan dari jalan yang terjal dan bebatuan yang sempit dan berbahaya, bukan jalan yang dilalui oleh Musa. Musa lalu melanjutkan perjalanan hingga sampailah di Mesir. Di sana Musa melihat budak Yahudi dipaksa bekerja lebih keras hingga banyak yang tewas karena kelelahan. Musa lalu memasuki tempat rahasia, lalu bertemu dengan Nun. Di sini Nun memperlihatkan kakak kandung Musa yang bernama Harun, dan anggota keluarga yang lainnya. Di tempat lain Ramses yang ketakutan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ramses memeriksa keadaan istri dan anaknya yang masih tertidur pulas. Ramses lalu memeriksa kandang kuda kesayangannya. Tiba-tiba Musa datang dari belakang dan menodongkan pedang. Musa marah dan menyebut kalau Ramses ingin membunuhnya di padang pasir waktu itu. Dengan mengirim 2 orang pembunuh, Ramses lalu menjelaskan ibunya lah yang mengirim pembunuhan itu. Ramses justru ingin menyelamatkan Musa, dengan menyelipkan pedang milik Musa di dalam perbekalan. Musa pun memaafkan Ramses. Musa lalu menjelaskan kedatangannya bukanlah untuk merebut kekuasaannya. Musa hanya ingin membebaskan budak para Yahudi itu. Ramses dengan tegas menolaknya. Ramses mengatakan kalau Musa sudah gila, karena sudah mendengarkan ucapan orang Yahudi itu. Musa lalu menjawab, kalau dia tidak mendengar ucapan orang Yahudi tetapi dia mendengar perintah Tuhan. Musa kemudian pergi. Siang harinya Ramses emosi karena ancaman Musa semalam. Ramses lalu memerintahkan untuk membunuh Musa dan keluarganya. Kemudian pasukan Mesir men-sweeping budak-budak Yahudi untuk mencari Musa. Di tempat lain Nun menyembunyikan Musa dan keluarganya di dalam bunker rahasia. Karena tidak menemukan keberadaan Musa, Ramses menghukum gantung keluarga Yahudi yang tidak bersalah. Ramses juga berkata jika tidak ada yang memberitahu di mana keberadaan Musa, maka setiap harinya akan ada satu keluarga Yahudi yang akan dihukum gantung. Hal ini membuat para budak yang melihatnya menjadi semakin emosi. Mereka pun sepakat untuk melakukan pemberontakan. Para pemuda Yahudi berkumpul di tempat rahasia untuk bersiap-siap, dan untuk melakukan pemberontakan. Keesokan harinya, satu keluarga yang tak bersalah kembali dihukum gantung, sementara itu di tempat lain Musa melatih pemuda Yahudi untuk berperang. Sore harinya Musa berkata kepada pasukan Yahudi, bahwa kekuatan kita tidak akan menang jika kita harus bertarung secara langsung dengan bangsa Mesir. Musa lalu memberitahu satu-satunya cara agar tuntutan mereka dipenuhi. Kita harus memutuskan suplai makan dan minuman ke bangsa Mesir, agar rakyat Mesir kelaparan, dan Ramses bersedia membebaskan budak orang Yahudi. Malam harinya, Musa dan para pasukannya mulai beraksi. Mereka membakar gudang makanan dan para kebun milik warga Mesir. Tidak hanya itu, Musa dan pasukannya juga membakar kapal-kapal yang membawa suplai makanan. Kejadian itu pun dilihat oleh Ramses dari jauh. Malam itu juga pasukan Mesir melakukan serangan dengan membakar rumah-rumah para warga Yahudi. Pagi harinya di sebuah bukit, Musa ditemui oleh The Messenger. Messenger berkata apa yang dilakukan Musa itu sia-sia. Ramses tidak akan mudah ditaklukkan, dan Messenger menjelaskan kalau mulai saat ini dia yang akan turun tangan. Tiba-tiba dari dalam sungai Nil, muncul ribuan buaya yang memangsa para nelayan yang sedang mencari ikan. Lalu buaya itu memakan satu sama lain, hingga sungai Nil berubah warna menjadi merah. Sungai Nil yang tercemar itu membuat ikan-ikan mati, jutaan bangkai ikan mengambang di sungai Nil. Ramses menyuruh dukun untuk menyelesaikan masalah itu namun sia-sia. Air yang tercemar ini membanjiri sawah dan juga ladang milik warga Mesir, dan mereka pun terancam gagal panen. Di malam harinya, jutaan kodok yang kelaparan muncul dari dalam sungai dan menyerang para warga. Kodok-kodok itu juga memasuki istana Ramses. Siang harinya jutaan kodok itu mati, dan mengeluarkan bau busuk dan belatung, lalu menjadi lalat, mengkerubuti daging-daging milik warga. Tidak hanya itu,
kerumunan lalat itu juga menyebarkan penyakit kulit di seluruh warga. Kemudian salah satu anak buah Ramses menunjukkan sesuatu, ada seseorang telah menuliskan pesan ke punggung kuda, dan pesanan itu adalah musibah ini dikirim dari Tuhan. Dan Ramses harus membebaskan budak Yahudi demi kebaikan bersama. Ramses bukanlah sadar justru melipat gandakan pekerjaan para budak itu dan membatasi sumber pangan mereka. Lalu para budak dipaksa bekerja lebih keras dari sebelumnya. Musa kemudian mencoba menemui The Messenger, namun dia tidak kunjung muncul. Keesokan harinya, kuda kesayangan Ramses tiba-tiba mati karena penyakit aneh. Tidak hanya kuda, semua hewan-hewan di kota Mesir tiba-tiba mati mendadak. Ramses kemudian menghukum mati dukun kerajaan, karena dirasa tidak bisa menghentikan musibah-musibah ini. Malam harinya kota Mentis dijatuhi hujan es yang sangat dahsyat. Keesokan harinya kerajaan Mesir diserang jutaan hama belalang, dan belalang-belalang itu memakan buah-buahan dan tanaman rakyat Mesir. Salah satu menteri melaporkan bahwa jutaan ladang dan sawah mengalami gagal panen, dan dia ingin membagi stok pangan istana untuk rakyat yang kelaparan. Namun dengan tegas Ramses menolaknya. Malam harinya rakyat Mesir membobol gudang pangan istana dan berebut, hingga membuat kekacauan. Namun di luar ratusan prajurit sudah menghadang mereka, tanpa belas kasihan prajurit-prajurit itu membunuh rakyat Mesir yang kelaparan itu. Malam harinya, Ramses mendengar sesuatu yang aneh. Ia mengira ada seseorang yang dianggap itu Musa, namun ternyata tidak ada satupun orang di sana. Ramses yang kesal kemudian berteriak kalau dia akan membantai semua anak-anak Yahudi, sebagaimana dulu Musa rasakan. Ramses kemudian mengatakan kalau dia adalah Tuhan, dia juga mengatakan tidak takut kepada Tuhan yang Musa sembah. Di atas bukit Musa kembali ditemui oleh Messenger. Ia berkata kalau barusan ia menyelinap dalam kerajaan Mesir, bukannya sadar Ramses malah mengancam akan membunuh anak-anak Yahudi. The Messenger kemudian membisikkan sesuatu namun membuat Musa marah. Tiba-tiba pagi hari datang dengan cepat. Musa pun bergegas menemui Ramses. Tidak disangka prajurit Ramses tidak menyerang Musa, dan malah mempersilahkan Musa untuk masuk di hadapan Ramses. Musa memohon kepada Ramses untuk membebaskan budak orang Yahudi, jika tidak, nanti malam akan terjadi musibah dan akan banyak nyawa anak-anak bangsa Mesir yang akan tewas. Musa kemudian pergi meninggalkan Ramses. Musa kemudian pulang dan memberitahu kepada orang Yahudi, untuk menyembelih kambing dan mengoleskan darahnya di depan pintu. Malam harinya, Ramses yang gelisah pun tidur di samping anaknya sambil membawa pedang. Tepat di tengah malam langit berubah menjadi gelap, dan terjadi gerhana bulan, dan api-api yang menerangi rumah-rumah warga tiba-tiba padam, dan anak-anak di kota Memphis tewas secara tiba-tiba, termasuk putra Ramses satu-satunya. Ramses kemudian menangis melihat putra satu-satunya tewas secara tiba-tiba, dan terdengar tangisan seluruh rakyat Mesir yang kehilangan putra-putrinya. Siang harinya Ramses datang menemui Musa, dan bertanya Tuhan macam apa yang tega membantai anak-anak. Kemudian Musa menjawab kalau tidak ada anak-anak dari bangsa Yahudi yang tewas semalam. Ramses pun kebingungan serasa tidak percaya semua itu. Ramses kemudian berteriak dan mengusir bangsa Yahudi untuk pergi. Ramses setuju untuk memerdekakan mereka. Musa lalu memberikan peta yang menuju Selat Tiran yang dangkal. Dia akan memandu rakyat Yahudi menuju ke sana dan menyeberangi dengan berjalan kaki. Dan membawa rakyat Yahudi ke tanah kelahirannya di negeri Kanaan sebanyak 400.000. Bangsa Yahudi berbondong-bondong keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Mereka bersyukur akhirnya terbebaskan dari perbudakan. Hari demi hari setelah Ramses memumikan jasad putranya, dia merasakan dendam dan amarah kepada bangsa Yahudi. Ramses kemudian mengajak pasukannya untuk mengejar bangsa Yahudi untuk membantai mereka. Dari kejauhan anak pengikutnya Musa melihat rombongan Ramses itu, dan dia pun bergegas melapor kepada Musa, lalu mengajak pengikutnya untuk melewati pegunungan yang terjal, berbatuan dan berbahaya, untuk menghambat pasukan Ramses. Mereka pun berbondong-bondong melewati gunung yang terjal itu. Di tengah jalan Musa kebingungan harus jalan yang mana. Musa lalu berdoa meminta petunjuk dari Tuhan, namun tidak ada petunjuk yang memberitahu. Dengan insting Musa lalu membawa rombongan Yahudi melewati jalan yang sempit di pinggiran gunung. Jauh di belakang, Ramses mengetahui Musa dan rombongannya melewati pegunungan yang terjal. Mereka pun bergegas mengejarnya. Di tempat lain Musa berhasil melewati pegunungan yang terjal, bukannya Selat Tiran yang ada, namun justru pantai ombak yang besar pertanda lautan itu sangat dalam. Musa tidak tahu harus kemana untuk melanjutkannya. Malam harinya ia kembali berdoa, Musa dan tidak tahu harus bagaimana lagi,
di belakang pasukan Ramses, dan di depan dia tidak bisa menyeberangi lautan. Musa yang putus asa lalu melemparkan pedang ke lautan. Di tengah malam Musa terbangun dari tidurnya. Di atas langit ia melihat hal yang aneh, sebuah meteor jatuh di tempat yang jauh. Keesokan harinya semua warga terlihat kebingungan, mereka melihat arus air yang bergerak menyamping, dan pedang Musa yang semalam dilemparkan kini mendadak kelihatan. Lalu ia berjalan dan mengambil pedang itu, dia menyadari kalau air yang di depannya perlahan-lahan menjadi dangkal. Musa lalu memerintahkan orang-orang menyeberangi lautan itu. Awal mulanya mereka menolak, namun Musa berjanji dengan keimanannya, ia akan mengantar orang Yahudi ke tempat kelahirannya, yaitu negeri Kanaan. Musa kemudian berkata, "Jangan takut karena Tuhan bersama kita." Orang-orang Yahudi pun percaya kepada perkataan Musa dan berjalan menyeberangi lautan yang kian lama kian surut. Jauh di belakang dengan kecepatan yang tinggi Ramses dan para pasukannya di pegunungan. Sedangkan di depan Musa memimpin orang-orang Yahudi di lautan. Saat Ramses dan pasukannya melewati jalan yang sempit, salah satu anak buahnya tergelincir. Hal itu mengakibatkan tabrakan beruntun. Dan puluhan pasukan dari Ramses pun terjatuh dari gunung dan mengakibatkan longsor, dan itu tidak menyurutkan semangat Ramses, ia tetap melanjutkan perjalanan. Di saat Musa akan melewati lautan, dari jauh Musa melihat Ramses sudah mencapai pantai, dia lalu menyuruh cepat untuk menyeberangi lautan. Sementara Musa mengajak pemuda Yahudi untuk berbalik dan menghadang Ramses, dari jauh Ramses melihat badai yang dahsyat membawa air bah menuju ke arah mereka. Di depan para pasukan Mesir yang ketakutan karena melihat air bah memutuskan untuk berbalik arah, dan meninggalkan Ramses sendirian. Musa lalu menyuruh yang lainnya pergi menyelamatkan diri, dan untuk membiarkan dia sendiri yang akan menghadapi Ramses. Musa mengajak Ramses ikut dengannya dan menyeberangi lautan, karena jika ia berbalik ia tidak akan sempat. Ramses yang emosi justru ingin menyerang Musa. Di belakang mereka air bah meluluhlantakkan semua pasukan Mesir tanpa kecuali. Di saat Ramses akan menyerang Musa, air bah berhasil menghantam mereka berdua. Sementara di seberang lautan bangsa Yahudi sudah berhasil menyelamatkan diri, di dalam lautan terdapat pasukan Mesir yang tewas dihantam air bah. Lalu di pantai terlihat Musa berhasil selamat menyeberangi lautan, dan menemui pengikutnya, di pinggir pantai. Musa yang merasa cemas bertanya kepada salah satu pengikutnya, "Apa yang akan terjadi nanti ketika kita sampai di negeri Kanaan?" Penduduk Kanaan akan menganggap penduduk Yahudi itu sebagai penjajah. Mungkin saat ini Musa bisa mengendalikan bangsa Yahudi, dan hal itu tidak akan selamanya terjadi. Di sisi pantai yang lain, Ramses berhasil selamat, dia memandangi pantai yang dipenuhi para mayat pasukan Mesir. Musa lalu mengajak pengikutnya untuk mampir di desa di mana anak dan istrinya tinggal. Istri Musa ingin ikut bersamanya untuk melakukan perjalanan menuju Kanaan, namun Musa melarangnya, karena perjalanan ini sangatlah jauh dan memakan waktu yang sangat lama dan berbahaya. Malam harinya Musa mendaki Gunung Keramat. Dari atas gunung, The Messenger melihat bangsa Yahudi yang berpesta pora karena merayakan kebebasan. The Messenger lalu masuk ke dalam gua dan menulis sesuatu di atas batu itu. Lalu The Messenger menjelaskan kalau umur manusia terbatas, Musa tidaklah bisa menjaga pengikutnya selamanya, maka itulah Musa harus menulis semua ajaran di atas bongkahan-bongkahan batu. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Musa kini beranjak tua, dan masih menuntun pengikutnya ratusan ribu itu menuju tanah kelahiran mereka, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan film pun berakhir.